mumpung air laut sudah semakin surut. Perkenalkan teman, kami si Bolang dari Pantai Pangasan, Kabupaten Pacitan. Kampung kami sangatlah indah karena terletak di area perbukitan yang dikelilingi oleh perairan laut. Hampir setiap hari kami menghabiskan waktu di Pantai Pangasan. Tidak hanya untuk bermain, tapi kami juga sering berburu hasil laut yang ada di pantai. Seperti yang kami lakukan sekarang ini teman, kami sedang berburu kerang dan juga hewan laut lainnya yang terjebak di bebatuan karang ini nih. Ini dia kerangnya, ukurannya cukup besar bukan? Jadi lapar. Kalau begitu, ayo kumpulkan yang banyak kawan. Biar nanti aku buatkan makanan yang enak buat kalian. Awas, ombak datang. Cepat naik ke atas. Syukurlah. Untung kami segera mencari tempat yang aman. Maklum saja, ombak di Pantai Pangasan ini memang terbilang cukup besar teman. Karena terletak di Laut Selatan. Apalagi di pinggirannya banyak sekali terdapat bebatuan karang yang cukup besar. Kalau tidak hati-hati, pastinya dapat membahayakan keselamatan kita. Apa ini? Gede kan? Apa ya? Ketangkap. Inilah. Ayo gede kan? Cepetan. Ini yang dinamakan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Niat hati mencari kerang, tahu-taunya kami malah mendapatkan lobster yang terjebak di bebatuan karang. Kalau begitu, ayo cari lagi kawan. Siapa tahu kita bisa mendapatkan banyak hasil tangkapan hari ini. Kebetulan sekali ada tanaman rempah di sini. Kita ambil sedikit buat bumbu nanti ya. Minta tolong cari bumbu yang lain. Ya. Lihat teman, meskipun kampung letaknya nggak jauh dari pantai, tapi beberapa tanaman rempah tetap tumbuh subur di sini. Salah satunya ya kunyit ini. Kata ibu, kalau mau masak hasil laut, wajib menggunakan rempah. Selain dapat menghilangkan bau amis, rempah juga dapat menghangatkan badan loh. Nek masak anggo sere to? Iya, mbokku yo masak nek anggo sere. Oh, aku menteko. Semua bahan sudah kita dapat. Mari kita olah kawan. Pertama, kerang ini harus kita rebus dulu teman, supaya bersih. Untuk masalah bumbu, aku serahkan sama Kenzo dan Gevan. Aku percaya bumbu buatan mereka selalu enak. Apalagi ditambah dengan bumbu rempah seperti kunyit, jahe, dan serai. Sambil nunggu kerangnya matang, aku akan coba bakar lobsternya dulu ya. Sebelum dibakar, lobsternya harus diikat dulu teman, supaya gampang bolak-baliknya. Kali ini, aku menggunakan pelepah kelapa sebagai alat penjepitnya. Selain teksturnya lentur, pelepah kelapa ini berair sehingga tidak mudah terbakar. Gevan, Nalen, sepertinya kerangnya sudah matang. Ayo angkat dan pisahkan daging dengan cangkangnya ya. Sebenarnya, tidak semua kerang bisa dimakan ya teman. Jadi, kalau kalian mau masak atau makan kerang, harus dipastikan dulu kerang itu aman atau tidak ya. Karena ayahku bilang,
Kalau kerangnya mengeluarkan bau tidak sedap atau bau busuk, mending gak usah dimakan. Sepertinya semua bumbu sudah siap. Ayo Devan, bantu aku untuk menumis bumbunya. Kalau sudah harum, baru kita masukkan daging kerangnya. Jangan lupa tambahkan air secukupnya, lalu aduk sampai merata. Terakhir, tinggal kita tambahkan irisan bawang bombaynya deh. Aromanya harum sekali. Semuanya sudah matang. Sekarang waktunya kita makan. Sabar dulu. Supaya lobsternya makin enak, kita siram dulu dengan kuah kerangnya ya teman. Enak wih. Ayo Nalen, tolong bagikan tumis kerangnya. Aku sudah lapar nih. Wah, tumis kerangnya enak pol. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Tekstur kerang ini kenyal-kenyal teman, mirip kikil. Jadi kita harus mengunyahnya dengan benar ya, supaya tidak tersedak. Nah, sekarang aku jadi penasaran nih sama lobster hasil buruan kita tadi. Mending langsung kita cobain yuk. Wah, lobster laut emang juara teman. Dagingnya lembut dan lumer di mulut. Apalagi ditambah dengan bumbu tumisan kerang yang kaya akan rempah, membuat mulut kami nggak berhenti ngunyah. Jam kerangnya ije enak. Ije lang, orang dibuat ning kono. Emang gua apa tuh lang? Bagus untuk hiasan taman kita. Oh. Ayo kita jemur dulu mas. Di PPK kan? Ayo. Ini dia tempat di mana kami ingin membuat Taman Impian Si Bolang. Lokasinya ada di pinggir pantai Pangasan. Masih banyak pepohonan rindang di sekitar sini. Jadi lumayan teduh dan pas untuk dijadikan base camp. Tugas kita masih banyak iki. Iya. Kita bagi wae ya. Iya. Aku karo Nalen bikin rumah pohonnya, sekalian bikin tempat santainya. Oke, siap Bang. Siap. Untuk membuat rumah pohon, aku membutuhkan banyak batang kayu untuk dijadikan tangga. Kayu yang kami gunakan adalah kayu apung yang banyak ditemukan di sekitar pantai. Sepertinya sudah cukup kawan. Langsung kita bawa ke base camp aja yuk. Membuat taman impian ini memang tidak mudah. Tapi selagi kami membuatnya bersama-sama, rasanya tidak ada yang tidak mungkin. Untuk membuat tangga, kayu apungnya harus kupotong dulu sesuai ukuran. Setelah itu, baru deh aku ikatkan ke tali yang sudah terpasang di pohon. Kunci dalam membuat tangga ini adalah tali simpul yang kuat. Beruntung aku sudah ikut pramuka sejak lama, jadi sedikit mengerti tentang tali teman. Sepertinya Devan dan Kenzo juga sudah hampir menyelesaikan tempat bersantainya. Ya, walaupun hanya menggunakan sarung, tapi semoga saja kuat menahan beban badan kami. Asik ya lang lugu ning kene. Iya. Kalau delok pemandangan sore kan. Oh iya, pemandangan sore api. Iya. Lang, tapi ning kene nek sing kurang ya lang. Iya, aku Iya, tuh sosok sing kurang loh. Kayak
permainan. Iya permainan Kek. Tapi awak dhewe ra mungkin barek nelesake iki kabeh. Oh iya, kan kita bisa ajak Anung karo teman-teman lain nek. Oh iya ya. Mas kuwi ya. Mas kuwi. Yo wes piye iki pinake? Wis ayo. Yo ayo lah. Benar kata Kenzo. Kalau kita mau menyelesaikan taman impian si Bolang ini dengan cepat, ya kita butuh tambahan tenaga yang banyak, teman. Lah iku kanca-kanca. Iya. Mau tidak bantuin kita bikin Taman Si Bolang? Mau. Arep. Boleh. Lang. Selang. Lah kan iki bocah-bocah pada dolanan. Ayo meluan no. Ayo. Seru. Ayo. Bagus juga ide Nalen. Sebelum kami kembali ke base camp, ada baiknya kita rehat sejenak dan bermain bersama Anung dan kawan-kawan. Tapi, main apa ya? Kalau cuma gelinding ban, aku bosan. Nah, kebetulan banyak kayu di sini. Bagaimana kalau kita main bowling ban aja? Sepertinya seru. Sekarang, ayo kita kumpulkan terlebih dahulu kayunya. Lalu kita susun seperti mau buat api unggun. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita gelondongin saja bannya sampai mengenai kayu. Yang paling banyak mengenai kayu hingga jatuh, dialah pemenangnya. Kalian semua siap? Kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Permainan kita mulai. Memang permainan bowling dan ban ini susah-susah gampang. Selain dibutuhkan konsentrasi, kita juga harus bisa mengontrol ban sehingga dia bisa melaju lurus sampai sasaran. Oh iya, kita juga nggak boleh langsung melempar bannya langsung ke susunan kayu. Kalaupun terjatuh, tapi tetap tidak akan kita hitung poinnya. Ayo kawan, semangat! Dan ingat, konsentrasi! Sebenarnya permainan ini memang diadaptasi dari permainan bowling pada umumnya ya teman. Hanya saja di kampung kami kan tidak ada arena bowling. Jadi kami menggunakan alat-alat yang ada di sekitar sini untuk memainkannya. Kreatif kan? Ya wes Lang. Yo tak dek neng Taman Impian Si Bolang. Ya udah, tapi kamu duluan karena kita masih harus cari bahan-bahan. Aduh, hampir saja kita lupa waktu. Begini nih, kalau kita keasikan bermain. Ya sudah, markut kawan. Alias, mari kita lanjut. Lang. Kene mbak-mbaknya apa yo Lang? Udan meneh. Iya. Ene apa yo kae yo? Ayo delon eno. Ayo. Mbak, lagi apain Mbak? Hujan-hujan koyo ngene. Iya Mbak. Iki Lang lagi jupuk rumput laut. Oh, rumput laut, Mbak. Ya wis kene ewangono aku golek rumput laut dhisik nekno engko tak ajari carane gawe peyek. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Wah, peyek rumput laut. Seperti apa ya rasanya? Kok aku baru dengar? Pasti ini karena aku kebanyakan main deh. Kalau begitu, ayo kita bantu Mbak kumpulin rumput lautnya. Ini dia selada lautnya, teman. Biasanya orang di sini menyebutnya rumput laut. Menurut buku yang aku baca, selada rumput termasuk jenis rumput laut juga. Tapi sayangnya dia kalah terkenal sama rumput laut. Selada laut tumbuh subur di bebatuan karang yang ada di pinggir pantai. Yang diambil biasanya selada laut yang sudah agak besar seperti ini. Wes yo, ayo ngalih yo. Wes, Mbak.
Mbak, aku kecelok, Mbak. Yuk, Mas, orang dulu aku, Mbak. Aduh, Nalen ini ada-ada saja. Untung saja kamu tidak terluka. Ya sudah, sekarang kita ikut Mbak yuk. Kita lihat proses pembuatan peyek selada lautnya. Selain Mbak Lita, biar lebih cepat proses pengerjaannya, kami pun dibantu Mbak Melinda untuk proses membuat bumbunya. Untuk membuat peyek selada laut, bumbu yang digunakan sebenarnya sama saja dengan peyek biasanya. Ada bawang putih, ketumbar, kemiri, garam, yang semuanya diulek hingga halus. Mbak, iki didol apa dipangan dhewe, Mbak, iki, Pak? Nek sing gelem didol. Wah. Kalau Gevan sudah tanya-tanya kayak gitu, biasanya dia tertarik dengan peyek selada laut ya teman. Jangan-jangan besok kamu mau jualan peyek rumput laut ya Gevan? Hayo ngaku. Untuk membuat peyek selada lautnya harus dibersihkan dulu dari pasir dan juga akarnya ya teman. Untuk adonan peyeknya, bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian kita campur ke dalam tepung terigu dan tepung beras. Tambahkan sedikit air, lalu aduk hingga bumbu tercampur merata. Lang ngene iki lang wis dadi iki lang. Gorono. Adonan sudah jadi. Sekarang tinggal kita masukkan potongan selada laut yang sudah dibersihkan. Campur sedikit-sedikit ya teman, supaya tidak terlalu tebal adonannya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita goreng deh di minyak panas. Gunakan api besar ya, supaya peyeknya bisa cepat matang dan teksturnya bisa garing. Ayo iki sapa sane, Bu? Aku, Mbak. Lah ora apa-apa lah nyoba, nyapa kok malah sedih. Aku keinget teman-temanku lagi bikin taman si bolang, Mbak. Walah lang, ora usah sedih. Engko iki nggawa sing akeh, gawe kanca-kancamu ning taman impian kono ya. Nah, Mbak. Iya, nak gawe sing akeh engko gawe kanca-kancamu. Engko Mbak, kanca-kanca yang mangan ini sun ya, Mbak. Iya. Sing akeh ya, Mbak. Iya. Wah, ternyata Anung dan kawan-kawan sedang membuat beberapa permainan untuk taman impian si bolang. Aku jadi terharu. Sepertinya taman impian kami ini bukan sekedar impian semata, tapi bakal jadi kenyataan. Dan ini pastinya karena kita bekerja sama dan ingin membuat impian yang sama. Iya kan kawan-kawan? Ayo dipangan bareng-bareng lah ngene kanca-kanca lho. Kita akan makan bersama, tapi ada syaratnya, kita harus selesaikan ini semuanya. Oke. Tenang kawan, kita selesaikan dulu ya. Habis itu baru kita makan sama-sama. Hehehe. Aku, Nalen, Kenzo dan Gevan akan coba menyelesaikan rumah pohonnya. Anung dan kawan-kawan segera selesaikan beberapa permainannya. Semakin banyak permainan yang bisa dimainkan di taman ini, pastinya akan lebih baik. Sob, longo nempelno kerang neng papan si bolang. Wes bar iki bar. Ayo delok isi bolang. Ayo. Lang wes bar, karek nunggu garing. Ayo. Ayo turun. Ayo, Iman, Iman. Wah, sepertinya taman impian si bolang ini sudah hampir selesai teman. Tinggal beberapa sentuhan akhirnya saja. Seperti janjiku tadi, kalau semuanya sudah selesai, kita akan makan bersama. Ya, walaupun cuma peyek selada laut, nggak apa-apa ya kawan. Cuma buat ganjel perut.
Gimana? Enak bukan PX lada laut buatanku? Siapa dulu? Bolang. Akhirnya taman impian si Bolang selesai. Tapi sepertinya ada yang kurang ya. Weh, lah kae lho. Enek nelayan sing baru teko itu. Gak apa ya kae? Ya gowo iwak lah, masa gowo guling. Tapi sih guling gedene kayak kuwi. Iwak iku gede iku. Terus daripada ribut-ribut kita ndelok wae. Ayo. Gede iki. Pak, iki arep digawa neng di Iki arep digawa nyanggone Pak Mamat. Engko tulung gawakno rono ya dipikul. Aku arep dandani mesinku rusak. Oh, siap. Pak, tunggu dhisik ya. Aku tak bawa alatnya. Ah iya. Ha. Ayo. Wah, seumur-umur aku baru melihat ikan tuna sebesar itu secara langsung. Biasanya ibu atau ayahku hanya mendapatkan beberapa potongannya saja. Tapi untuk membawa ikan sebesar itu, kira-kira pakai apa ya? Punya ide. Apa? Aku karo Gepan cari kayu sing panjang. Lah yo. Kowe cari tali. Oh. Oke. Ya. Ayo. Yap, sepertinya aku akan mencoba membawa ikan besar itu menggunakan tandu, teman. Kebetulan aku kan sering mengikuti kegiatan pramuka. Jadi, kalau cuma membuat tandu, panggil si Bolang. Nah, sepertinya kayu ini cocok digunakan untuk menjadi tandu. Meskipun panjang, tapi tidak terlalu berat ketika diangkat. Nah, semua bahan sudah ada. Sekarang tinggal kita buat saja tandunya. Untuk membuat tandu yang kuat, kami harus mengikat 2 batang kayu ini dengan tali. Tali yang kami gunakan adalah tanaman merambat yang biasa tumbuh liar di sekitaran pantai. Kata ayahku sih, akar ini bisa digunakan sebagai tali karena teksturnya yang berserat dan tidak mudah patah. Semoga saja tali ini kuat ya menahan bobot ikan tuna sebesar itu. Wah, ternyata ikan tuna ini benar-benar berat. Kami berempat saja dibuat kewalahan ketika mengangkatnya. Kalau begitu, ayo kawan, kita bawa ke tempatnya Pak Mamat. Tapi hati-hati ya, jangan sampai ikan ini rusak. Ingat, kita sudah bersedia membantu. Berarti ikan ini menjadi tanggung jawab kita. Oh iya teman, sebagian besar di desa kami, warganya memang berprofesi sebagai nelayan. Hasil laut kami juga melimpah. Ya, salah satunya yang paling banyak ditemui adalah ikan tuna ini. Mungkin di beberapa daerah lain, ikan tuna ini memiliki nilai yang cukup tinggi. Bahkan ada juga yang sampai dikirim dan dijual ke luar negeri. Tapi kalau di desaku, ikan ini tidak lebih mahal dari harga telur. Sekilonya saja hanya Rp20.000. Murah, bukan? Hehehe. Aku tidak tahu apa yang membuat daya jual ikan ini jadi murah. Padahal kalau dilihat kandungan nutrisinya, ikan tuna ini termasuk salah satu ikan yang menyehatkan. Nah, itu dia Pak Mamat. Ayo kawan, tinggal sedikit lagi. Semangat! Bawa ya. Wah, terima kasih. Ayo sini. Taruh di atas sini ya. Di atas sini ayo. Nah. Nanti ini kita bakar bareng-bareng ya. Ayo kawan, sekarang kita bantu Pak Mamat untuk membakar ikan tunanya. Jadi di kampung kami masih suka membakar ikan dengan cara ditanam ke dalam pasir seperti ini. Cara ini cukup efektif untuk mematangkan daging ikan yang cukup tebal seperti tuna. Tapi sebelum dibakar, ikan harus dibersihkan terlebih dahulu ya.
lalu diberi perasan jeruk nipis dan bumbu yang telah dihaluskan. Bumbu yang digunakan juga cukup sederhana, hanya bawang putih dan juga garam. Lumuri seluruh bagian ikan dengan bumbu. Kemudian kita bungkus dengan daun pisang. Setelah itu, baru kita masukkan arang panasnya. Pastikan seluruh bagian yang terkena panasnya bara api ya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita timbun dengan pasir. Bolangers baru pertama kali lihat proses ini. Hehehe, sama aku juga. Proses pematangannya memang cukup lama. Bahkan bisa menghabiskan waktu 3-4 jam. Ya, maklum saja. Daging ikan tuna ini kan cukup tebal, teman. Kalau ikan biasa sih, paling tidak sampai 1 jam sudah matang. Nah, sudah 3 jam lebih ikannya dikubur menggunakan bara api. Oh iya, kalau masak menggunakan metode bakar dalam pasir seperti ini, pastinya bagian luar akan terlihat agak kotor ya. Tapi tenang, bagian luar ikan ini emang gak dimakan kok. Kami hanya mengambil bagian dagingnya saja. Hehehe. Kebetulan sekali, ternyata Pak Mamat memang sedang melakukan syukuran atas hasil laut yang melimpah. Sehingga tamu undangan yang datang juga cukup banyak. Pantas saja ikan yang dibakar ukurannya sangat besar. Ternyata ini alasannya. Ayo semua, mari kita makan. Aku mau nyobain ikan bakarnya Pak Mamat. Enak banget. Perpaduan daging tuna yang khas dengan sambal kecapnya emang jos, teman. Gak salah deh kalau Pak Mamat sering dipanggil Pak Mamat ikan bakar. Tuh, hasil bakaran ikannya emang seenak itu. Lihat saja seluruh tamu yang datang. Semua menikmatinya. Bulang, katanya mau ada acara ya? Iya, Pak. Acara pembukaan Taman Sibolang. Iya, Pak. Oh, mohon maaf Bapak nggak bisa ikut. Tapi sudah Bapak siapin untuk makanan untuk acara nanti. Wah, terima kasih, Pak. Iya, Wah. sama-sama. Wah, ini beneran seperti mimpi. Terima kasih ya Pak Mamat. Kalau begitu, ayo kita segera cari Pak Joko supaya Taman Impian Sibolangnya segera diresmikan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat meresmikan Taman Impian Sibolang di Pantai Pangasan. Semoga dapat bermanfaat untuk bermain dan sekaligus untuk belajar bagi teman-teman semua. Amin. Secara simbolis Taman Impian Sibolang mari kita resmikan bersama. Yeay! Akhirnya Taman Impian kami, aku, Nalen, Gevan, dan juga Kenzo sudah jadi, teman. Semoga saja taman ini bisa bermanfaat untuk orang banyak ya, terutama anak-anak di kampung kami. Tidak hanya untuk bermain, tapi kita semua juga bisa belajar loh di sini. Alhamdulillah. Ayo kita makan, Pak. Ayo, 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 ayo. Ayo, Lang. Lihat, rumah pohon kami sangat nyaman kan? Ya, yang namanya belajar sih sebenarnya bisa di mana saja ya teman. Yang terpenting niatnya. Sampai di sini dulu ya Bolangers. Cerita kami Sibolang dari Pacitan. Kapan-kapan mampir ke Taman Impian Sibolang ya. Nanti kita bertualang bersama dan mencicipi makanan khas yang ada di desaku. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang.